Hai Sobat Geo, pernahkah kalian mengalami bencana alam di lingkungan tempat tinggalmu? Bencana bisa datang kapan saja dan di mana saja tanpa kita duga. Contoh bencana yang sering terjadi di sekitar kita antara lain banjir, tsunami, longsor, kebakaran hutan, gempa bumi, dan gunung meletus. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan bencana? Indonesia sendiri merupakan negara yang rawan bencana karena letaknya yang berada di kawasan cincin api atau Ring of Fire. Bencana tidak hanya berasal dari alam loh. Secara umum, bencana dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan gunung meletus terjadi karena proses alam. Bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam. Pada kali ini, bencana alam yang akan kita bahas diantaranya gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan, tsunami, banjir, dan gunung meletus. Yang pertama yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng, aktivitas sesar, dan aktivitas gunung api. Salah satu contoh gempa bumi yang pernah terjadi di Jawa Timur adalah gempa Sumeneb. Gempa bumi dapat memberikan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan dan infrastruktur serta memakan korban jiwa. Tetapi bencana gempa bumi juga dapat memberikan dampak positif berupa mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur untuk perbaikan. Berikutnya, tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng seperti batuan, tanah, atau bahan rombakan ke arah bawah atau luar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah. Contoh peristiwa longsor yang pernah terjadi yaitu longsor Gunung Kelut yang ada di Jawa Timur. Longsor memberikan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan seperti sawah, kebun, dan jalan raya. Tetapi bencana longsor juga memberikan dampak positif seperti pasir dan batu hasil longsoran dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan sehingga memberi nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya hutan dan lahan baik secara alami maupun akibat ulah manusia yang meluas secara cepat dan tidak terkendali. Contoh kebakaran hutan yang pernah terjadi yaitu kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 2019. Peristiwa kebakaran hutan memberikan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan yang parah. Kebakaran menghanguskan jutaan hektar hutan dan lahan gambut. Hal ini menyebabkan hilangnya tutupan hutan, rusaknya ekosistem, serta berkurangnya keanekaragaman hayati. Tidak hanya memberikan dampak negatif, kebakaran hutan juga memberikan dampak positif berupa tanah menjadi subur. Abu sisa pembakaran menghasilkan kalium dan fosfor yang tinggi, yang menjadi nutrisi penting untuk menyuburkan lahan. Tsunami. Tsunami diakibatkan oleh letusan gunung api di laut atau gempa bumi akibat pergerakan lempeng di dasar laut. Contoh peristiwa tsunami yang pernah terjadi di Indonesia adalah tsunami Aceh pada akhir tahun 2004. Peristiwa tsunami memberikan dampak negatif berupa kerusakan infrastruktur, lahan pertanian, dan bangunan yang dilewati gelombang tsunami. Sedangkan dampak positifnya yaitu dorongan untuk mencegah bencana agar lebih baik lagi.
Gunung meletus disebabkan oleh peningkatan tekanan magma dan aktivitas seismik. Contoh peristiwa gunung meletus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu letusan Gunung Merapi pada tahun 2010. Dampak negatif dari letusan gunung berapi yaitu korban jiwa, kerugian material, dan pencemaran udara akibat abu vulkanik. Sementara itu, dampak positif dari bencana gunung meletus yaitu tanah menjadi subur akibat abu vulkanik. Banjir. Banjir disebabkan oleh curah hujan lebat yang berlangsung lama dan rusaknya hutan akibat deforestasi. Contoh peristiwa banjir yang pernah terjadi di Indonesia yaitu peristiwa banjir Sumatera Utara dan Aceh pada tahun 2025. Peristiwa banjir memberikan dampak negatif berupa kerusakan lahan pertanian dan pemukiman penduduk. Sedangkan dampak positif yang ditimbulkan akibat banjir yaitu pengisian kembali sumber air bawah tanah yang menjadi cadangan air bersih bagi penduduk. Mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko dan dampak bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman. Langkah ini mencangkup prabencana, saat bencana, dan pasca bencana atau pemulihan, untuk meminimalisir korban jiwa serta kerugian materi. Mitigasi bencana terbagi menjadi dua jenis. Mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural adalah mitigasi yang dilakukan dengan membangun infrastruktur dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana. Sedangkan mitigasi non-struktural adalah mitigasi yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana. Contoh dari mitigasi struktural diantaranya membuat bendungan pencegah banjir dan rumah tahan gempa. Sedangkan contoh dari mitigasi non-struktural adalah pelatihan tanggap darurat dan penyusunan peraturan terkait kebencanaan. Tujuan mitigasi. Tujuan dari adanya mitigasi diantaranya yaitu 1. Untuk meminimalisir korban jiwa dan dampak risiko bencana lainnya termasuk kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, memberikan edukasi dan pelatihan agar masyarakat mampu menghadapi atau merespon bencana dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi risiko bencana. Kemudian yang keempat, mempersiapkan rencana tanggap darurat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Mitigasi banjir dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan sungai atau selokan yang tersumbat dari sampah, melakukan reboisasi, membangun bendungan atau waduk, dan melakukan normalisasi sungai. Selanjutnya, cara mitigasi tsunami. Penanaman tanaman bakau di sepanjang pantai, membuat tanggul laut, pembekalan pengetahuan data gempa yang berpotensi menyebabkan tsunami, memasang alarm peringatan dini tsunami, memasang alat pendeteksi tsunami, dan lari ke tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri. Mitigasi bencana gunung meletus. Yang pertama ada pembangunan tanggul untuk menahan lahar agar tidak masuk ke wilayah pemukiman. Selanjutnya, pemetaan kawasan rawan bencana gunung berapi.
Melarang warga membangun tempat tinggal di zona rawan bencana gunung berapi. Kemudian ada penyelidikan gunung berapi menggunakan metode geologi, geofisika, dan geokimia. Dan membangun tempat pengungsian yang aman, lengkap, dengan fasilitas logistik, medis, dan kebutuhan dasar lainnya. Mitigasi bencana gempa bumi dapat dilakukan dengan cara memilih lokasi tempat tinggal yang jauh dari sesar aktif. Kemudian dapat mengidentifikasi tanah yang lapang atau kosong sebagai tempat berkumpul ketika gempa terjadi. Membuat bangunan tahan gempa. Menjauhi sumber-sumber listrik ketika gempa terjadi. Dan memahami jalur evakuasi dan mengikuti kegiatan simulasi mitigasi bencana gempa. Mitigasi bencana tanah longsor. Mitigasi bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan cara menghindari daerah rawan bencana longsor untuk membangun pemukiman. Kemudian membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat. Melakukan penghijauan dengan tanaman berakar dalam. Mendirikan bangunan yang berpondasi kuat. Menutup rekahan di atas lereng untuk mencegah air cepat masuk ke rekahan yang bisa menimbulkan longsor. Dan melakukan relokasi pemulihan seperti gedung, fasilitas umum, atau lainnya di daerah yang berpotensi terjadi tanah longsor. Mitigasi bencana kebakaran hutan. Mitigasi bencana kebakaran hutan dapat dilakukan dengan cara melakukan patroli intensif terutama saat musim kemarau di titik rawan untuk mendeteksi dini kebakaran. Melakukan edukasi dan penyuluhan masyarakat. Melakukan pemetaan wilayah yang rawan kebakaran. Melakukan pengelolaan ekosistem gambut atau rewetting. Dan membangun waduk, embung, atau tempat penampungan air dan menyiapkan alat pemadam kebakaran seperti apar dan pompa di titik rawan. Jadi Sobat Geo, sekarang kita sudah memahami pengertian, jenis, dan mitigasi bencana alam. Ingat, bencana tidak bisa dihindari, tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan, kita bisa melindungi diri dan lingkungan sekitar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten pembelajaran menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga keselamatan.